Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dio Suryanto dari Palanta Saham. Nah, hari ini saya akan memberikan analisa-analisa saham dan rekomendasi-rekomendasi saham yang berpotensi naik untuk beberapa minggu ke depan. Dan sebelum itu, silakan teman-teman subscribe dulu channel dari Palanta Saham dan share ke teman-teman lainnya agar Palanta Saham bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi saham yang memberikan keuntungan kepada teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat beberapa minggu belakangan, Bank Mini lagi hot-hotnya di dunia saham. Nah, Palanta Saham kali ini akan membahas terkait bank-bank mini yang berpotensi memberikan keuntungan kepada teman-teman. Oke, mari kita lanjut apa-apa saja sih bank-bank mini yang berpotensi naik dan memberikan cuan kepada teman-teman. Mari kita lihat. Nah, yang pertama, kita mau menganalisa bank mini. Yang pertama itu Bank Victoria International dengan kode emitennya BVIX. Nah, untuk BVIX ini kita lihat secara chartnya ini masih berada di area support ya, dan minggu kemarin dia sudah mulai mengalami kenaikan dari area supportnya, dan closingnya di hari Jumat kemarin itu berada di harga 161. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya untuk bank mini ini, untuk BVIX ini masih kelihatan masih berpotensi untuk naik dan berusaha untuk melanjutkan kenaikannya ke area 180-an atau 185. Di sini kita bisa lihat ya, untuk resisten terdekatnya. Oke. Ya, di sini aja. Ya, ini di 188-an ya, itu resisten terdekatnya. Karena di sini bisa kita lihat secara moving average MA5 dan MA13 sudah mengalami golden cross antara MA5 dengan MA13 di sini ya. Ya. Nah, ini. Dan secara candlenya dia sudah menanjak naik. Kita lihat candle secara 3 candle yang lalu sebelumnya ini dia sudah mengalami kenaikan walaupun belum terlalu kuat, tapi bisa kita lihat di sini BVIX ini berusaha untuk mengalami kenaikan, berusaha untuk menanjak ke atas. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci-nya, nah betul, sama ya dengan resisten kita tadi. Target terdekatnya di harga 188. Kalau ini dia tembus, dia akan melanjutkan kenaikan di harga 213. Ini secara Fibonacci-nya. Nah, kalau kita lukis kembali, bentar, ini kalau kita hubungkan jadi kalau kita hubungkan candlenya support candle sebelumnya dengan beberapa titik candle di bawahnya akan membentuk garis lurus. Nah, ini juga kita hubungkan ujung candle yang resisten terdekatnya. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat saham BVIX ini berusaha untuk menembus area ya, area pattern ini ya, garis ini. Nah, jika dia berhasil menembus ya, ini dia masih berada di garis ini, jadi dia masih berusaha untuk menembus ya.
Namun saham BEFIX ini jika besok Senin dia berhasil menembus garis ini, otomatis dia akan berusaha untuk melanjutkan ke atas area resisten di harga 188. Seperti itu teman-teman. Jadi saham BEFIX ini masih berpotensi naik untuk minggu depan. Silakan teman-teman pantau untuk saham BEFIX ini. Nah, sekarang kita lihat untuk selanjutnya saham Bank Mini itu INPC. Nah, ini dia Bank Arta Graha Internasional. Jadi Bank INPC ini juga termasuk Bank Mini, dan kalau kita lihat dia masih berada di area support juga. Hampir sama dengan emiten BEFIX tadi, dan INPC juga seperti itu. Jadi masih berada di area support, dan dia sudah mengalami golden cross antara MA5 dengan MA13 ya. Jadi bisa kita lihat ini dia. Dan kalau kita lihat tiga candlenya, tiga candle terakhirnya masih warna hijau dan berusaha untuk mengarah ke atas. Dan untuk resistennya, kalau kita lihat secara Fibonacci-nya, resisten terdekatnya di sini, nah di area 181. Jadi teman-teman bisa pantau Senin besok saham INPC ini, karena dia masih berusaha untuk melanjutkan kenaikannya di harga 180. Dan hari Jumat kemarin dia closingnya di harga 153. Jadi saham INPC ini masih berusaha untuk melanjutkan kenaikannya, dan resisten terdekatnya berada di area 181. Jadi silakan teman-teman pantau untuk saham INPC ini, karena di sini INPC ini hampir sama pergerakannya dengan saham BEFIX juga. Nah, ini dua. Yang untuk ketiga itu kalau kita lihat, oh ya, kita masuk juga Amar ya. Amar ini adalah bank digital, Bank Amar Indonesia. Jadi, nah ini juga. Nah, kemarin saya sudah lukis-lukis juga terkait Bank Amar ini. Nah, di sini kita lihat dia sudah menembus areanya. Kalau secara patternnya ini dia sudah menembus garis patternnya ini, berarti dia sudah akan melanjutkan kenaikan di hari Senin besok ya untuk saham Amar ini. Jadi saham Amar ini masih berpotensi untuk naik minggu depan. Jadi di hari Senin depan bisa teman-teman pantau, karena di sini juga kita bisa lihat dia sudah mengalami golden cross antara MA5 dengan MA13, dan dia sudah menembus garis dari patternnya ini ya. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci-nya, itu resisten terdekatnya, saya teman-teman lihat di sini. Oke, nah jadi saya teman-teman lihat kalau untuk secara Fibonacci-nya, untuk resisten terdekatnya berada di 342, berarti masih bisa memberikan potensi cuan yang besar untuk teman-teman. Mohon kalau kita lihat untuk resisten terdekatnya bisa kita garis ini ya, ujung candle resisten terdekat di sini. Oke. Nah, ini dia. Kita mengambil resisten terdekatnya masih berada di area 300-an. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa teman-teman pantau untuk saham Amar ini masih berpotensi naik untuk minggu depan. Silahkan teman-teman lihat posisinya dan silakan ambil posisi untuk mendapatkan cuan.
karena di sini untuk resisten terdekatnya berada di area 296. Itu untuk saham Amar. Dan yang ketiga itu saham BGTG ya, Bank Ganesha. Nah, ini analisa juga. Nah, untuk BGTG ini di hari Jumat kemarin dia mengalami penurunan dengan closing di harga 135, namun dia masih berpotensi melakukan kenaikan, karena di sini bisa kita lihat untuk golden cross antara MA5 dengan MA13 sudah terjadi di sini ya. Walaupun Jumat kemarin dia mengalami penurunan di 135, tapi untuk Senin atau minggu depan masih bisa berpotensi naik, karena dia akan melakukan pengetesan resisten terdekatnya di 144 lagi. Kalau itu berhasil ditembus, berarti dia masih melanjutkan kenaikannya di resisten 167. Jadi bisa dipantau juga terkait saham BGTG ini, yaitu Bank Ganesha, karena dia sudah mengalami golden cross ya, antara MA5 dengan MA13. Jadi itu yang terpenting, karena dia sudah mengalami golden cross, otomatis dia akan berusaha untuk melanjutkan kenaikannya. Dan kalau teman-teman mau mendapatkan cuan yang lebih besar atau yang lebih gede, silakan teman-teman pantau saham-saham Bank Mini ini. Nah, itu untuk saham BGTG. Sekarang terakhir, coba kita lihat saham BBAP ya. Saham BABP. Nah, untuk saham BABP ini kita lihat di hari Jumat kemarin dia mengalami penurunan juga, dan di hari Kamis kemarin dia juga mengalami penurunan. Lihat secara candlenya udah 2 hari merah ya. Namun kalau kita lihat di hari Jumat dia mengalami penurunan sampai di closing di harga 284, namun harga low-nya 276 ya. Jadi dia masih berusaha untuk melakukan perlawanan, berusaha untuk melanjutkan naik ke atas ya. Karena di sini kalau kita lihat MA5-nya berusaha untuk melakukan persilangan dengan MA13. Jadi berusaha untuk membuat golden cross. Jadi teman-teman juga bisa melihat saham BABP ini apakah juga akan berpotensi naik untuk minggu depan. Silakan teman-teman pantau. Nah, kalau kita lihat secara Fibo-nya, nah di sini kalau Senin depan saham BABP ini kalau dia masih melanjutkan penurunan, kita lihat di area supportnya ini di 264. Kalau dia menembus di 264, berarti dia akan berusaha untuk turun lagi ke bawah. Namun jika Senin depan saham BABP ini melakukan perlawanan untuk melanjutkan naik ke atas, karena di sini kita lihat candlenya mengalami perlawanan ya, dengan closing 284 dengan low 276. Berarti kalau kita lihat BABP ini masih berusaha untuk mencoba menembus area resistennya di 308 dan berusaha untuk melakukan persilangan antara MA5 dengan MA13. Jadi teman-teman bisa pantau besok saham BABP ini, maka konfirmasinya untuk melakukan perlawanan naik ke atas, atau dia akan melanjutkan penurunan dengan melakukan pengetesan di area support di 264 ini. Nah, itu teman-teman saham-saham Bank Mini
yang masih berpotensi naik untuk minggu depan. Jadi silakan teman-teman pantau karena saham Bank Bini ini masih hot ya, masih gurih dan masih enak kita lihat untuk minggu depan karena potensinya untuk memberikan cuan kepada teman-teman sangat besar. Jadi silakan teman-teman pantau untuk besok Bank Bini. Oke, cukup sekian untuk analisa dan rekomendasi dari pemerintah saham. Semoga teman-teman terbantu dan jangan lupa teman-teman silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang lainnya juga terbantu dan mendapatkan keuntungan di dunia saham. Oke, sampai saya akhiri dulu. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.